Prof. Zerli selaku Dewan Juri untuk Divisi 7 Karya Tulis Ilmiah Domestik tahun 2024. Kemudian yang saya hormati Pak Diki, perwakilan dari BPTI, kemudian Bapak Ibu dosen pembimbing dan teman-teman mahasiswa semuanya yang hadir di siang hari ini, siang menjelang sore nggih, untuk kegiatan Gemastik tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan memimpin kegiatan sosialisasi untuk Divisi 7 Karya Tulis Ilmiah Gemastik tahun 2024. Sebelumnya, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang nanti kita diskusikan menjadi kebermanfaatan dan nanti bisa memberikan hal yang baik untuk kita semuanya. Mohon berdoa dimulai. Oke, cukup. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Prof. Jalis untuk bisa menyampaikan sosialisasinya terkait dengan Divisi 7 Karya Tulis Ilmiah Gemastik tahun 2024. Untuk PPT-nya mau saya bantu share screen atau dari Prof. Jalis sendiri, Prof? Sudah nih? Oh, oke. Ya. Sudah kan? Oke, monggo, Prof. Ya. Baik. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Moderator, Pak Adi Satrio Ardiansyah, Pak Diki dari Kementerian Ristek, kemudian para peserta sosialisasi Gwastik 17, pegelaran mahasiswa nasional BMDIK tahun 2024 akan diselenggarakan di Universitas Negeri Semarang, NES, ya. Nah, khusus untuk Divisi 7 Karya Tulis Ilmiah Teknologi Informasi dan Komunikasi, ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting-penting yang memang harus diketahui oleh para calon peserta, ya, peserta dan calon peserta. Nah, untuk itu eh, eh, kepada Pak Adi saya ucapkan terima kasih, ya. Nah, saya mulai dengan pendahuluan dulu. Nah, apakah karya tulis ilmiah? Ini perlu diketahui dulu secara terminologi karena eh, tidak semua orang paham dengan apa yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah. Nah, jadi deskripsinya di sini, kompetisi karya tulis ilmiah itu mendorong peserta untuk menumbuh kembangkan sebuah karya tulis mahasiswa dalam bentuk penuangan gagasan atau ide kreatif yang bersifat visioner dan implementatif untuk mencari solusi atas permasalahan bangsa yang siap terbit dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah. Nah, jadi pada Gemastik ke-17 yang akan diselenggarakan tahun 2024 ini, diharapkan mahasiswa yang mengikuti kompetisi ini mampu berinovasi dan menyajikan karya tulis ilmiah yang memberikan solusi dari segi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk kedaulatan bangsa. Nah, ini pada waktu babak penyisihan, para peserta harus mengetahui tentang dokumen yang wajib diunggah pada laman Gemastik. Nah, yang pertama itu surat pernyataan. Nah, setiap artikel itu wajib menyertakan surat pernyataan yang berisi satu sumber penulisan yang diacu, dan yang kedua, naskah tersebut itu belum pernah diterbitkan atau belum pernah dipublikasikan dalam bentuk prosiding maupun jurnal sebelumnya. Nah, itu ditandatangani ketua pengusul dan ketua prodi atau departemen atau jurusan serta dicap. Nah, ini dikumpulkan dengan format PDF, ukuran file maksimal 2 MB. Nah, kemudian
karya tulis ilmiah itu adalah luaran dari kompetisi karya tulis ilmiah ini, yaitu artikel ilmiah. Jadi artikel ilmiah itu ditulis menggunakan huruf Times New Roman TNR ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi, ukuran kertas A4, margin kiri 4 cm, margin kanan, atas dan bawah masing-masing 3 cm, serta mengikuti sistematika sebagai berikut. Melihat halaman sampul itu lampiran A, halaman pengesahan lampiran B. Kemudian isi artikel. Nah, abstrak. Nah, abstrak itu ditulis dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris. Nah, abstrak itu tidak boleh lebih dari 300 kata dan merupakan intisari seluruh tulisan yang meliputi latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Dan ditulis dengan jarak baris 1 spasi, 1,0 spasi. Nah, di bawah abstrak disertakan 3-5 kata-kata kunci atau keyword. Kemudian pendahuluan. Nah, pendahuluan pada isi artikel itu adalah merupakan gambaran umum dari observasi awal dan fenomena mengenai topik yang diangkat. Nah, latar belakang, rumusan, tujuan dari kegiatan, penelitian, pengabdian pada masyarakat maksudnya, atau yang lainnya, serta manfaat untuk waktu yang akan datang, ditunjukkan dalam pendahuluan. Nah, dengan merujuk dari berbagai sumber pustaka, pandangan singkat dari para penulis atau peneliti lain yang pernah melakukan pembahasan topik terkait dapat dikemukakan di sini untuk menerangkan kemutakhiran substansi kerjaan artikelnya. Nah, kemudian tujuan artikel ilmiah itu diungkapkan secara jelas, mencerminkan judul artikel. Kemudian metode. Nah, metode dari bagian ini dapat diganti dengan metode penelitian, metode pelaksanaan, atau metode bahan dan metode. Namun dapat diberi judul lain bergantung pada kegiatan dan metodologi yang telah dilakukan, sehingga penulis diberi kebebasan untuk memberi judul lain seperti pendekatan teoretik atau konsideran percobaan. Secara umum, metode berisi tentang bagaimana observasi dilakukan, termasuk waktu, lama, dan tempat dilakukannya observasi, bahan dan alat yang digunakan. Nah, metode untuk memperoleh data, informasi, serta cara pengolahan data dan analisis yang dilakukan. Metode harus dijelaskan secara lengkap agar peneliti lain dapat melakukan uji coba ulang. Acuan atau referensi harus dimunculkan jika metode yang diajukan kurang dikenal atau unik. Nah, hasil dan pembahasan. Nah, pada bagian ini menjelaskan tentang apa saja yang diperoleh dari observasi. Data dapat diringkas dalam bentuk tabel dan gambar. Tidak ada spekulasi dan interpretasi dalam bagian ini. Yang ada hanya fakta. Umumnya berisi uraian dan analisis berkaitan dengan temuan-temuan dari observasi yang telah dilakukan, terutama dalam konteks yang berhubungan dengan apa yang pernah dilakukan oleh orang lain. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan merupakan bagian akhir tulisan yang membawa pembaca keluar dari pembahasan. Secara umum, kesimpulan menunjukkan jawaban atas tujuan yang telah dikemukakan dalam pendahuluan. Nah, artikel ilmiah disimpan dalam format PDF dengan penamaan file Gemastik 17 karya tulis ilmiah, ID, tin, nama tin itu dalam PDF, .pdf, dan dengan ukuran maksimal file sebesar 8 MB untuk diunggah ke dashboard tim peserta di laman kompetisi Gemastik paling lambat 17 Juni 2024 pukul 23.59 menit. Kemudian babak final.
Ya, tadi babak penyisihan ya, sekarang babak final. Nah, tim yang lolos ke babak final itu akan diumumkan pada tanggal 26 Juli 2024. Sedangkan pelaksanaan babak final adalah pada tanggal 9 sampai 13 September 2024. Kemudian pendaftaran ulang kepesertaan babak final dan unggah dokumen babak final semua tim finalis tanggal 18 Agustus sampai 2 September 2024. Nah, pada laman kompetisi domestik, berkas pada babak final terdiri dari satu, video profil karya mengacu pada bab 3, persyaratan umum nomor 12. Kemudian yang kedua, makalah gemastik itu mengacu pada bab 3, persyaratan umum nomor 10. Kemudian hasil uji similaritas makalah itu mengacu pada bab 3, persyaratan umum nomor 10. Kemudian bukti pendaftaran hak cipta atau HKI itu karya. Ini hak cipta karya mengacu pada bab 3, persyaratan umum nomor 11. Bukti pendaftaran HK ini bisa berupa screenshot pendaftaran karya pada web DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Poin plus jika berhasil mengumpulkan bukti pendaftaran HKI berupa sertifikat HKI dikumpulkan dengan format PDF. Nah, file presentasi. Bentuk babak final adalah pemaparan atau presentasi karya tulis yang diusulkan maksimal 25 menit. 10 menit untuk presentasi dan 15 menit untuk tanya jawab. Dan presentasi final keseluruhan peserta akan berlangsung selama 4 sampai 5 jam. Kemudian kriteria penilaian. Nah, kriteria penilaian itu terdiri atas 8 kriteria ya. Nah, kriteria yang pertama itu judul, yaitu kesesuaian isi dengan judul. Itu bobotnya bukan sekitar ya, bobotnya 5%. Kemudian abstrak, itu berisi latar belakang, tujuan, metode, hasil, kesimpulan, dan kata kunci. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu bobotnya 10%. Kemudian pendahuluan, yaitu tentang persoalan yang mendasari pelaksanaan uraian dasar, dasar keilmuan yang mendukung kemutakhiran substansi pekerjaan. Nah, itu 10%. Kemudian tujuan, yaitu menemukan teknik, konsep, metode sebagai jawaban atas persoalan. Itu 5%. Kemudian metode. Metode ini kesesuaian dengan persoalan yang akan diselesaikan. Pengembangan metode baru, penggunaan metode yang sudah ada. Nah, itu 25%. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini merupakan kumpulan dari dan kejelasan penampilan data atau proses atau teknik pengolahan data, ketajaman analisis, dan sintesis data, perbandingan hasil dengan hipotesis atau hasil sejenis sebelumnya. Itu 30%. Kemudian kesimpulan, yaitu tingkat ketercapaian hasil dengan tujuan. Nah, itu 10%. Kemudian daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini ditulis dengan sistem ARPA, nama dan tahun, sesuai dengan urutan sitasi pemutakhiran pustaka. Itu 5%. Nah, kemudian kriteria babak final. Nah, babak final itu kriterianya pemaparan pertama, sistematika penyajian dan isi. Kemudian pemutakhiran alat bantu. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Kemudian cara dan sikap presentasi. Kemudian ketepatan waktu. Itu bobotnya 20%. Nah, kemudian yang kedua kreativitas. Kreativitas itu meliputi adopsi dan pemutakhiran e-text. Yang kedua manfaat nilai tambah keberlanjutan. Yang ketiga kekayaan implementasi. Itu 50%. Kemudian diskusi. Nah, diskusi itu untuk melihat tingkat pemahaman gagasan dan untuk melihat kontribusi
anggota tim itu 30%. Nah, ketentuan khusus. Nah, ketentuan khusus ini yang pertama dilarang mengusulkan proposal yang telah diajukan pada kompetisi lain. Dan yang kedua, setiap artikel wajib menyertakan surat pernyataan yang berisi sumber penulisan yang diacu. Dan yang kedua, naskah belum pernah diterbitkan atau dipublikasikan dalam bentuk prosiding maupun jurnal sebelumnya, ditandatangani ketua konsul dan ketua prodi, departemen, jurusan, serta dicap. Nah, itu di lampiran C ya. Nah, kemudian lembaran ketentuan khusus yang nomor C itu peserta yang lolos ke babak final diharuskan membawa laptop masing-masing. Jadi panitia tidak mesti menyediakan laptop ya. Nah, demikian paparan untuk divisi 7. Kalau ada yang kurang jelas ini boleh dipertanyakan. Kemudian saya serahkan kembali kepada moderator. Silakan Pak Adi. Oke, terima kasih Prof. Zelis atas sajian presentasinya terkait dengan sosialisasi Divisi 7 untuk karya tulis ilmiah Kemastik tahun 2024. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu dosen pendamping atau teman-teman mahasiswa jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dikonfirmasi terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Zelis. Saya persilakan bisa resen terlebih dahulu. Oke. Kepada Pak Teguh, saya persilakan. Baik, apakah suara saya terdengar? Oke, sudah terdengar Pak Teguh. Oh, oke. Matur nuwun. Jadi gini, pertanyaan saya yang pertama, apakah ini nanti akan yang pertama berkaitan dengan literatur review, itu berapa jumlahnya dan apakah diperlukan adanya gap dari gap gap penelitian, gap penelitiannya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu eh, apakah ini datanya dapat berupa data yang berasal dari sosial media ataupun datanya harus berupa kuesioner yang harus diambil. Dari dua data ini apakah bisa digunakan semua ataukah bisa juga menggunakan data sekunder selain dari dua faktor dua sumber yang tadi saya sebutkan. Contohnya seperti Kaggle atau data dari .id. Ya, Kemudian eh, yang ketiga, eh, untuk metodenya apakah untuk SLR apakah bisa digunakan ataukah tidak, seperti itu. Terima kasih. ya, Oke, terima kasih Pak Teguh. Monggo, Prof. ya, baik. Nomor 2 dulu ya tentang data ya. Pak Teguh ini dosen pembimbing ya Pak? Halo Pak Teguh, tadi tidak diperkenalkan ya Pak Teguh itu statusnya apa gitu? Dosen pembimbing kah atau Iya Pak, ya Prof. Zaris. Saya dosen ya pembimbing dari Universitas Bina Nusantara. Oke, dosen pembimbing dari BINUS? BINUS ya Pak? Ya Prof. Baik, ya. Nah, jadi kalau data itu bebas Pak, mau data dari medsos bisa asalkan memang betul-betul data itu mutakhir dan bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, jangan data itu sudah dipakai oleh orang lain. Nah, nah, kalau data itu memang berasal dari medsos atau dari observasi atau dari data dalam dalam karya tulis ya, baik dalam skripsi, tesis maupun disertasi ya, itu tidak menjadi masalah. Nah, kemudian yang pertama tadi pertanyaannya apa itu Pak Adi? Lupa saya. Oh, oke, Prof. Yang pertama terkait dengan jumlah literatur dan adanya gap penelitian. Apakah perlu ada gap penelitian atau tidak?
dan terkait dengan seberapa banyak jumlah literaturnya, Prof. Jumlah literatur, jumlah jumlah literatur itu tidak dipersyaratkan, tetapi secara umum itu sekitar 20, Pak. 20 rujukan ya, 20 bahan bahan pustaka yang berkaitan dengan topik apa artikel, dan itu paling dihargai itu 5 tahun terakhir gitu. Tapi masih ditoleransi untuk yang 10 tahun terakhir gitu Pak Teguh ya. Oke, siap 10 Prof. tahun terakhir itu masih. Nah, kemudian yang ketiga apa itu Pak Adi? Nah, tadi terkait dengan apakah diperbolehkan menggunakan metode studi literatur, Prof. Oh gitu. Apakah diperbolehkan menggunakan studi literatur? Boleh Pak ya. Nah, ya studi literatur atau literatur review ya, Ya itu Prof. dibolehkan, terutama berkaitan dengan eh, pemodelan computer science ya, yang dekat dengan matematik misalnya, itu kan masih masih berada dalam ranah TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi. Nah itu dibolehkan Pak kalau memang eh, mampu ya. Yang studi literatur itu sebenarnya lebih berat ya daripada yang eksperimen gitu. Ya, siap Jadi kalau Prof. ada Terima kasih yang mampu banyak. sini Terima kasih banyak. ya kasih. Terima kasih banyak Prof. Ya, silakan Pak Adi. Ya, terima kasih Pak Teguh dari Bina Nusantara. Untuk Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa yang lain, saya persilakan. Oke, jika tidak ada, ini ada pertanyaan dari kolom chat, Prof. Ya, Terkait dengan tadi ada satu kalimat yang sudah Prof dari sampaikan, istilah kedaulatan bangsa nih, Prof. Ketika tadi Prof Dalis menyampaikan paparan presentasi, apakah bisa dijabarkan kembali terkait dengan seperti apa kegiatan atau istilah kedaulatan bangsa tersebut? Tadi kalau tidak salah ada di PPT Transalis di bagian pendahuluan, di bagian deskripsi, Prof. Saya bacakan kembali ya, PPT, Prof. Ini mungkin PPT pada nomor berapa? gimnastik. PPT nomor kedua, Prof. Nomor kedua. Halaman kedua di bagian pendahuluan. Oke. Nah, kenapa? Oh, Di kedaulatan kalimat bangsa. terakhir itu, ya. Itu Hmm. maksudnya bagaimana, Prof? Ya, ya kedaulatan bangsa itu ya artinya kita menyanyikan karya tulis ilmiah itu merupakan bisa memberikan solusi ya, ya terutama dalam bidang TIK untuk kedaulatan bangsa kita gitu. Jadi artinya bangsa kita itu berdaulat gitu. Jadi jangan jangan menyampaikan atau memaparkan atau menarasikan ya, sehingga bangsa kita itu apalagi di apa ya, di karya bidang TIK ini kan banyak singgungan-singgungan di medsos misalnya seperti itu ya, yang bersifat data yang tidak benar, hoax, ya informasi yang keliru gitu ya. Jadi itu kita harus membahasakannya dalam bentuk eh, terintegrasi ya. Jadi harus integrasi bangsa itu harus dijaga dengan baik gitu. Ya, itu. Jadi kedaulatan kita itu memang harus tetap kita kita jaga gitu ya. Jangan jangan nanti karya tulis ilmiah ini jangan menjadi liar kemana-mana. Gitu maksudnya. Oke, Prof. Oke. Oke, Prof. Terima kasih. Jadi terkait dengan bagaimana nanti inovasi atau karya tulis yang diberikan atau yang dituliskan oleh mahasiswa itu nanti bisa memberikan solusi untuk berbagai permasalahan yang ada di bangsa Indonesia ini. Iya, iya, Selanjutnya, silakan teman-teman mahasiswa jika ada yang ingin bertanya bisa raise hand atau dari iya. Bapak Ibu dosen mendamping kami persilahkan untuk bisa raise hand, kemudian bisa bertanya kepada tim Dewan Juri untuk Divisi 7 Karya Tulis Ilmiah Gimnastik tahun 2024. Monggo, ini ada dari UNESA, kemudian ada dari Dindu tadi, atau dari teman-teman UNES.
Silakan. Ya kesempatan ya untuk bertanya ya, nanti nggak ada lagi kesempatan lain. Boleh juga ya sama saya bertanya secara apa pribadi boleh ya. Oke, jika belum ada, saya tanya. Ini ada satu pertanyaan lagi, Prof, dari kolom chat. Ya, iya. Ini terkait bentuk karya tulis ilmiah yang nanti akan dikirimkan. Apakah karya tulis ilmiah yang dimaksud itu adalah berbentuk artikel ilmiah atau berbentuk seperti skripsi atau tugas akhir? Oh, karya tulis ilmiah. Ini langsung saya jawab lah ya. Nah, Oke, Prof. karya Monggo. tulis ilmiah itu kan tidak berbentuk skripsi ya. Ya. Tapi ada panduannya ya, panduannya di ketentuan umum ya Pak Adi ya. Nah, itu Nggih, bisa nggih, nggih. dilihat di situ. Ikutin aja panduan-panduan seperti itu. Ya, ya bagaimana cara menuliskan metode misalnya, bagaimana cara menuliskan abstrak, ya bagaimana cara menuliskan hasil dan pembahasan. Nah, itu ada dipandukan di situ gitu. Ya, jadi tidak seperti menulis skripsi, ada pakai bab satu, bab dua, bab tiga, nah, seperti itu gitu. Ya, Hmm. Gitu ya, Kak Dia. Jadi lebih simpel daripada skripsi gitu. Oke, Prof. Terima kasih, Prof, atas penjelasannya. Silakan, Ya. ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya langsung untuk divisi 7 ini? Ini ada dua pertanyaan lagi, Prof, dari kolom chat. Coba saya bacakan, ya, Prof. Terkait dengan outputnya, Prof. Apakah Ya, output yang diharapkan itu berupa gagasan atau berupa produk? Monggo, Prof. ya. Output itu ada dua ya. Yang pertama hasil, yang kedua kontribusi ya, ketermanfaatan gitu. Nah, kalau hasil itu ya hasil itu bisa bisa berbentuk fisik ya, bisa juga berbentuk non fisik gitu ya. Jadi ya produk ya, nah, produk yang dihasilkan dari karya tulis ilmiah itu gitu. Nah, kemudian kontribusi yang didapatkan dari produk itu sendiri artinya ya bagaimana sejauh mana ketermanfaatan hasilnya itu gitu. Jadi apakah itu bisa eh, apa namanya ketermanfaatannya itu untuk masyarakat misalnya atau ketermanfaatannya itu untuk pengembangan pengembangan keilmuan misalnya seperti itu gitu. Ya sehingga karya tulis ilmiah itu betul-betul eh, dinilai berkualitas tuh. Nah ini bergantung kepada pembimbing ya. Nah pembimbingnya kan dosen juga ya. Jadi kalau eh, dosennya bisa mengarahkan kepada output. Ini pertanyaannya bagus ya. Jadi mengarahkan kepada output mempunyai kualitas yang baik itu harus ada kontribusi gitu. Jadi eh, bisa dua-duanya dapat ya, bisa untuk usernya, bisa untuk eh, kontribusi gitu. Nah, itu bukan hanya sekedar produk ya, dihasilkan. Nah, demikian ya Pak Adi. Oke, terima kasih, Prof. Ya, Jadi tidak ada keterharusan harus berupa produk, yang terpenting ada hasil dan juga ada kontribusi. Matang ya, Prof. ya, ya. Betul. Satu lagi ini, Prof, dari kolom chat. Dari mana Pak? Untuk sebuah karya yang melalui penelitian, apakah diperbolehkan untuk melampirkan form assessment dalam karyanya jika tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian pada lapangan? Ya, ya begini ya. Itu semua boleh, tapi hal yang harus diingat itu karya ilmiah, karya tulis ilmiah itu jumlah halamannya kan terbatas ya. Nah, kalau sepanjang jumlah halamannya memenuhi itu monggo ya. Tapi kalau eh, apa namanya melebihi jumlah halaman yang sudah ditentukan, nah itu ada di ketentuan umum ya. Nah, nah itu ya coba diatur sedemikian rupa ya sehingga kalau memang harus menampilkan data
yang dipentingkan, mungkin tidak perlu harus datanya semua gitu ya. Nah, tapi yang bisa menjadi data yang mewakili ya dari keseluruhan data yang ada. Kecuali kalau di dalam presentasi itu ditanyakan oleh juri ya, nah itu boleh ditampilkan. Tapi dalam pembuatan makalah itu disesuaikan dengan jumlah halaman. Ya, demikian Ya, Pak. Prof. Terima kasih. Jadi, teman-teman silakan dicermati kembali terkait dengan maksimum halaman yang harus dikumpulkan karena semuanya sudah diatur, semuanya sudah ada aturannya di panduan di panduan Kemastik. Silakan nanti bisa dibaca-baca kembali. Saya persilakan untuk teman-teman atau Bapak Ibu dosen pembimbing untuk bisa bertanya baik secara langsung melalui raise hand atau melalui kolom chat. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik, Prof. Apakah ada target bahwasannya karya tulis ini itu ditargetkan untuk lolos di jurnal Scopus, INTA, atau conference internasional atau conference nasional? Monggo, Prof. Ya itu pertanyaannya bagus dan setiap dosen pasti menginginkan itu gitu. Nah, karya Oke. tulis ilmiah ini kan eh, apa namanya karya tulis mahasiswa ya, bukan karya tulis dosen gitu. Nah, namun demikian dosen sebagai pembimbing ya tentunya nanti akan berkontribusi banyak ya dalam apa ini dalam karya tulis ilmiah ini. Jadi Gemastik 17 mulai dari Gemastik ke 16 kemarin itu sudah membuat suatu wadah untuk mempublikasikan hasil karya tulis ilmiah ini pada proceeding ya, yang namanya Buletin Gemastik Kemendikbud Ristek ya, Kemendikbudristek ya. Nah, jadi itu eh, apa namanya buletin itu di direncanakan akan diberi indeks nanti belakangan ya. Tapi buat sementara ya masih berbentuk proceeding dulu gitu. Nah, mungkin untuk ini bagus masukannya nanti akan kita diskusikan ya Pak Adi ya dengan pleno apakah nanti ini proceedingnya bisa kita 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 submit dalam bentuk terindeks Sinta ataupun Scopus kan gitu kan. Tapi yang pasti kita punya wadah untuk itu gitu. Iya, Prof. Iya. Ya bagus ya. Ya terima kasih. Iya. Jadi untuk Teguh Prasadi nggih, tidak ada target untuk bisa masuk ke jurnal Scopus, Sinta, atau konferensi internasional maupun nasional, karena nanti dari tim Kemastik sudah menyiapkan sebuah buletin. Saya juga kemarin membaca, Prof, sudah ada Ya. wadahnya sendiri namanya buletin Kemastik. Begitu. Terkait dengan Sinta, Scopus, dan lain sebagainya nanti kita diskusikan lebih lanjut. Tapi untuk luarannya itu tidak perlu sampai di sana, Pak. Nanti kita sediakan wadah tersendiri. Kemudian ada satu lagi ini, Prof, terkait dengan durasi waktu, apakah eligible sebuah skripsi atau tugas akhir yang belum pernah dipublikasikan di jurnal atau proceeding itu diangkat sebagai karya tulis di kegiatan gemastik ini? Monggo, Ya Prof. boleh. Ya jadi saya sudah tangkap apa maksudnya ya. Karena itu bagian dari kerja-kerja kita juga ya Pak Adi ya. Nah itu Oke. dibolehkan Pak ya. Nah tetapi eh, asalkan judul karya tulis ilmiahnya itu jangan sama dengan judul skripsi gitu ya. Oke. Nah, kalau judulnya itu beda, tapi karya tulis ilmiah itu adalah bagian daripada skripsinya, nah itu boleh ya, itu diperbolehkan gitu. Nah, untuk menghindari apa namanya, untuk menghindari similarity ya supaya tidak terindikasi self plagiat, maka perlulah kalimat-kalimat yang ada di skripsi itu di refresh kembali ya, disegarkan kembali gitu. Teman-teman. Gitu aja. Ya, itu malah malah bagus tuh karena dia merupakan bagian dari penelitian skripsi gitu. Ya, Oke, Prof. Oke. Oke, demikian terima Pak Adi. kasih, Prof. Berarti diperbolehkan ini
Dari IDLPKIA diperbolehkan untuk mengikutkan atau mempublish hasil skripsi atau tugas akhir untuk kegiatan gimnastik untuk divisi 7 karya tulis ilmiah. Tetapi mohon nanti Oke, disesuaikan kembali karena perlu diingat jangan sampai nanti terjadi kegiatan plagiarisme nanti. Nonton ya, Bro? oke. Ya, benar. Monggo, ada lagi yang mau bertanya, baik secara langsung, bisa raise hand atau melalui kolom chat. Silakan Bapak Ibu ya. Ini Monggo, ini ya mumpung mahasiswa juga. Kalau ada mahasiswa yang mau bertanya ini bagus ya. silakan teman-teman mahasiswa jangan takut ini. Mungkin masih belum jelas di bagian panduannya atau ada beberapa hal yang masih mengganjal, silakan bisa ditanyakan. Mumpung ketemu sama Prof. Jalis, ini tim dewan juri untuk karya tulis ilmiah Kemastik 2024. Silakan. Ya, Haning. Kayaknya sudah paham ya. Sudah Oke, memahami sepertinya sudah semuanya. jelas, Prof. Kalau sudah jelas, mungkin kita cukupkan mawon, Pak. Oh, sebentar, ada satu lagi, Prof. Apakah kegiatan penjurian dilakukan secara online atau secara tatap muka? Ya, itu mestinya Langsung, bukan Pak. saya yang jawab itu. Panitia. Iya, Panitia. Nah, itu kan teknis ya. Nah, itu iya. Pak Adi mungkin bisa menjawab. Hmm, Ah, oke. silakan Pak Adi. Oh, ini yang ditanyakan untuk kegiatan final atau penyisihan, gitu. Kalau setahu saya untuk penyisihan nanti secara online, ya, Prof. Dinilai Cara secara kalau online. final, kalau final itu onsite ya. Oke, Gitu. kalau final. Ya. Untuk Kalau penyisihan Bapak nanti secara online, karena tinggal ya, mengumpulkan berkas di ya, ya, laman Gemastik. Kemudian ya, untuk yang offline nanti ke UNES, ke Universitas Negeri Semarang, di Semarang. ya. Nanti Itu 20 orang, kita 20 orang. main-main ke Semarang nanti. Ya, Ada 20 tim terbaik nanti yang akan masuk ke final. Begitu. ya. 20 tim, ke 20 orang ya, dua Oke, puluh tim. 20 tim. Iya, harus onsite nanti, Bapak. Karena final semuanya nanti di UNES, biar sekalian nanti teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen pembimbing nanti bisa main ke Semarang yang mungkin mau tahu rasa lumpia Semarang yang asli seperti apa, mau tahu bandeng presto atau mau tahu yang lain-lain terkait dengan kulinernya, atau Ya, mau lihat yang dikenal kota lama itu yang seperti apa nanti kita bisa main sekalian nanti. Gitu. Nanti kita agendakan untuk bersama-sama ya, Bro. ya, ya. Saya juga udah lama nggak ke Semarang. Oh, gitu, Bro. Oh, gitu. Ini ada pertanyaan, Bro. Apakah boleh dijelaskan kembali terkait bagian persyaratannya, baik tema maupun teknisnya, Bro? Tema dan Tema dan teknis. tema. Tema tadi sudah dijelaskan ya di dalam ketentuan umum ya. Ini, Bro. Atau coba saya share screen mawon, ya, Bro. Iya, boleh, boleh. Di ketentuan umum itu bukan saya, tapi nggak apa-apa ya. Itu masih bisa kita diskusikan. Silakan di share screen yang tema tadi. Karena tema itu digodok bersama oleh tim juri ya. Jadi saya mungkin bisa menjelaskan juga.
Nah, izin share screen, Prof. Monggo niki, Prof. Temanya. Tema TIK untuk peningkatan pelayanan publik menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. Iya, jadi Ya. untuk Tanya tema apa tadi? domestik ini untuk Pak Ismail atau Pak Ijan Ismail untuk temanya ini ya Pak, TIK untuk Ya. peningkatan pelayanan publik menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. Untuk Ya. teknis itu bagian yang mana ya Pak yang mau ditanyakan? Kalau untuk teknis itu cukup banyak ya Pak tadi. Ada bagian pendaftaran, kemudian yang lain-lain. Mungkin bisa dibaca mawon di bagian panduan ya, Pak Aidan Ismail, pripun? Bagaimana Pak Aidan? Untuk persyaratan, oh ya, oke Sudah Prof, terjawab sampun ya. Prof ini, sampun. Oke. Hmm. Kemudian untuk recordnya nanti Pak Diki pripun apakah nanti akan dibagikan? Ini ada peserta yang bertanya. Mana Pak Adi? Pak Diki dari BPTI, ini ada dari peserta yang bertanya, Pak Diki. apakah Ya. nanti akan dibagikan file recordnya? Izin Pak, iya nanti kami bagikan prioritas. Oke, nanti tenang saja Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, nanti akan dibagikan juga untuk file record Zoom hari ini. Untuk sosialisasi umum maupun yang sosialisasi masing-masing divisi. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Oh, ada satu lagi ini Prof yang bertanya. Izin bertanya Prof, jika ingin mengangkat aplikasi terkait teknologi, apakah harus dicatat Oh. atau codingannya Prof? Oh, Monggo pertanyaan Prof. bagus ya. Nah, itu Oke, itu tentu kalau bisa menampilkan prototipenya itu sangat dinilai ya. Itu sangat sangat apa namanya? Sangat berpotensi untuk dinilai gitu ya. Nah, silakan ya kalau kalau bisa itulah yang disebut dengan apa namanya? Kontribusi ya. Nah, itu kontribusi. Nah, ya silakan. Siapa yang bertanya itu, Pak? Suka saya pertanyaannya. ini sepertinya dari mahasiswa Prof. Nah, atas nama Naura Ayu. Oh ya, oh ya. Silakan ya adik mahasiswanya ya, Nora Ayu. Ya kalau memang sudah ada ya ditampilkan. Tapi ingat ya, cara menarasikannya itu ingat jumlah halamannya gitu. Ya, jangan jangan nanti berlebih ya. Nah, Ya, terima kasih Prof. dari mana Nora Ayu ini? Dari mana Nora Ayu ini? Saudara Naura Nggak tahu. bisa dari Universitas Jember Prof. Dari Jember, Oh ya, UNED. oke, oke, oke. Terima kasih Saudara Ya. Naura. Boleh dicantumkan, tapi nanti tetap harus mempertimbangkan jumlah halamannya nanti. Silakan nanti Hmm. disesuaikan. Nonton nggak, Bro? Ya, ya. Silakan teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen yang lain bisa bertanya, mumpung kita masih ada kesempatan untuk berdiskusi di sore hari ini bersama dengan juri Divisi 7 Karya Tulis Ilmiah Gemastik 2024. Oke.
Ini ada pertanyaan, Prof. Perkenalkan, saya Alfian dari Universitas Telkom. Izin bertanya, apakah boleh dilakukan secara individu dan mengajukan dua ide dengan nama peserta yang sama? Jadi Individu, untuk satu divisi individu, ini ya, hmm, individu eh, tidak pernah ada ya, yang ada tim. Hmm. Makanya dibimbing yang terdiri dari 3 orang mahasiswa, satu ketuanya, yang kedua dua dengan didampingi 2 orang anggota dan oke. didampingi oleh dosen dosen pembimbing ya. Hmm. Jadi harus ada 3 orang ya, satu satu tim ya, satu ketuanya ya, 2 anggotanya. Kemudian apakah diperbolehkan, Prof? Satu mahasiswa itu mengusulkan dua ide. Dua apa? Dua Satu mahasiswa karya, mengusulkan dua karya. dua karya, bukan bukan mahasiswa ya, tim lah ya. Jadi kita Iya, menjawabnya dua. tim Iya. ya. 2 tim itu rujuk aja di ketentuan umum. Hmm. Jadi kalau kalau saya kan karya tulis ilmiah ini kan khusus gitu ya. Jadi kalau memang dibolehkan dalam ketentuan umum, ya boleh, bagi saya nggak ada masalah. Tapi apakah di ketentuan umumnya itu dibolehkan atau tidak gitu. Kan ada di situ ya. Ada di ketentuan umum. Demikian Pak. Iya, Prof. Matur nuwun. Jadi coba dicek lagi, ini juga saya bantu cek kembali. Saudara Alfian ya dari Universitas Telkom. Kemudian dari Hasanuddin ini, Prof. Saudara Ya, Kelvin, apakah diperkenankan untuk melampirkan appendix yang berisi lampiran terkait data penelitian, dokumentasi, wawancara, dan lain sebagainya di karya tulisnya, Prof? ya, appendix itu kan untuk menguatkan ya, menguatkan dari hasil penelitiannya itu ya. Ya, ya itu kalau skripsi itu pasti boleh ya. Tapi kalau karya tulis ilmiah itu kan karena terikat sama kepada jumlah halaman itu, ya kalaupun memang harus ada yang untuk ditampilkan dalam appendix, itu mungkin ya satu lah ya, 1 halaman gitu ya. Nah, yang mewakili eh, keterangan-keterangan appendix yang lain gitu, gitu supaya tidak banyak memakan halaman ya. Ya, nanti kalau ditanya di dalam, kalau lulus di 20 besar, itu kalau ditanya di dalam apa, di dalam presentasi, nah itu boleh ditampilkan semuanya gitu. Ya, Terima kasih, begitu. Prof. Jadi kalau menurut saya, disiapkan dulu saja, Saudara Kelvin, terkait dengan hal-hal yang bersifat lampiran tadi, mulai dari data penelitian, dokumentasi, wawancara. Cuman untuk karya tulis ilmiahnya nanti disesuaikan, mana yang perlu disampaikan, Ya, betul. mungkin cukup 1 halaman atau beberapa halaman saja, Ya, karena mengingat yang namanya kata tulis ilmiah itu pasti ada minimal halaman, ada maksimal halaman yang harus kita penuhi. Begitu, Saudara Kelvin. Selanjutnya, ini sebentar lagi, Prof. Pertanyaan yang ya. cukup menarik ini. Apa kesalahan yang kerap kali terjadi yang sering dilupakan mahasiswa, nggih, Prof, ketika mengikuti lomba ini, khususnya di bidang KPI berdasarkan tahun lalu? Ya. Oke. Nah, Sekian, ini Prof. pertanyaan bagus ya. Nggak ada kesalahan. Namanya kompetisi ya. Kompetisi itu nggak ada yang salah. Semua orang mempunyai eh, apa namanya, mempunyai argumen masing-masing ya. Nah, tetapi kekuatan-kekuatan yang paling apa, yang paling terasa di dalam penilaian itu adalah di metodologi, kemudian dalam perumusan masalah, ya. Nah, kemudian dalam analisis dan pembahasan. Nah, jadi ya di sekitar itu gitu ya. Jadi apakah di rumusan masalah sesuai dengan tujuan, kemudian apakah hasil dan pembahasannya itu sudah menjawab masalah yang
diteliti gitu ya. Nah, jadi nggak ada kesalahan ya. Ya gimana kita membuatnya mengatakannya itu sebuah kesalahan. Nah, kalau sudah masuk dia eh, dalam penerimaan karya tulis ilmiah itu berarti semuanya sudah bagus ya. Nah, cuma kan ya ini pesertanya banyak ya, banyak banget ini. Nah, sehingga disaringlah yang lebih bagus gitu. Ya, metodologinya lebih bagus, ya hasil dan pembahasannya juga eh, mempunyai kontribusi seperti itu ya. Nah, kemudian rumusan masalahnya itu tepat, gitu. Ya gitu-gitu ya penilaiannya. Jadi nggak ada yang salah ya. Jadi cuma yang lebih baik banyak gitu. Jadi baik lebih baik, baik lebih baik gitu. Jadi bukan salah benar di situ. Kalau penulisan karya tulis ilmiahnya itu kan sudah dibimbing oleh dosen pembimbing gitu. Gitu. Gitu ya Pak Adi Ya, ya. Bro. Iya, terima kasih, Bro. Jadi nanti mungkin kalau dari saya bisa menambahkan disesuaikan saja atau kalau saya mengajari di teman-teman mahasiswa UNED harus konsisten antara rumusan, metode, dan hasil. Apa yang ditanyakan, bagaimana untuk mendapatkan datanya, dan apa jawabannya. Nah, itu harus bisa satu garis lurus gitu. Gitu ya, Bro. Ya, Kemudian ini terkait dengan halaman dibatasi berapa nggak, Bro? Ada yang bertanya ini dari Unpad. halaman berapa ya di ketentuan umum ya? 8 atau 10 ya? 8 sampai 10 ya? Oke, oke. Lupa saya. Hmm. Ada coba di share screen lagi di ketentuan umum jumlah halaman atau di PowerPoint saya ada nggak ya? Hmm, Artinya tidak ada jumlah halaman, Bro. Cuman maksimal filenya itu 8 mega, 8 MB. Kalau apanya 8 mega ya? Ya, kalau 8 mega Iya. itu sekitar 8 sampai 10 halaman. Oh, iya. Jadi dibaca kembali teman-teman semuanya untuk batasannya. Ternyata batasannya itu 8 mega. Hmm. Artinya nanti kalau kita tulis dalam karya tulisnya itu sekitar 8 sampai 10 halaman. Jadi sebisa mungkin nanti ketika unggah itu filenya tidak boleh lebih dari 8 MB. Gitu. Begitu ya. Kemudian ada satu, ini pertanyaannya cukup menarik, Bro. Coba saya sampaikan ya, Bro. Ya, Apakah presentasi wajib mahasiswa, Pak? Apakah presentasi wajib dilakukan oleh mahasiswa walaupun ide dan skenario dimotori oleh dosen pembimbing? iya. Tidak, itu aja pertanyaannya. Iya, Bro. Ya, presentasi wajib oleh mahasiswa. Karena namanya gemastik, pagelaran eh, apa? Pagelaran mahasiswa bidang TIK, bukan pagelaran dosen. Iya, Bro. Itu, itu Pak Adi. Iya, Ya. iya, iya, Bro. Oke. Kemudian terakhir untuk similaritas itu maksimal 25%. Apakah termasuk daftar pustaka atau tidak, Bro? Keseluruhan, keseluruhan itu. Semuanya nggak, Bro?
Ya. Oke, semuanya Saudara Naura dari Jember. Kemudian dari Ayu Friska, apakah bisa jumlah satu tim hanya 2 orang, satu ketua dan satu anggota, Prof? Satu ketua, dua anggota. Sebaiknya tetap satu ketua, 2 anggota, Saudara Friska. Ya. Itu tidak termasuk dosen. Kalau dosen Iya, membimbing. iya, Bro. Yang tiga itu tiga-tiganya mahasiswa. Jadi harus 3 mahasiswa ya, Saudara Friska, satu ketua dan 2 orang anggota. Silakan nanti bisa dimaksimalkan dengan teman-teman atau rekan-rekan baik. Tidak harus dari teknik informatika, tidak harus dari sistem informasi, tapi bisa dengan teman-teman dari matematika mungkin. Seperti saya ini saya dari Hmm. matematika. Nah, Nah, kemudian ini menarik pembahasannya. pada waktu presentasi itu ketiga-tiga mahasiswanya dinilai. Oleh karena Nah, itu, ketiga-tiga mahasiswanya juga harus menyampaikan. Jangan satu mahasiswa aja iya, yang gitu. menyampaikan. Yes, yes.